Anda menyaksikan Jawa Tengah, saya Lintang Pudiastuti. Pergerakan tanah yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian kembali terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Hingga kini tanah bergerak yang juga mengancam permukiman warga masih terus terjadi, apalagi jika intensitas hujan cukup tinggi. Kabupaten Banjarnegara dikenal memiliki daerah bencana yang cukup tinggi. Sebagian besar wilayah yang rawan terjadi tanah longsor maupun tanah bergerak terdapat di sisi utara atau di wilayah pegunungan. Satu di antaranya adalah Desa Prendengan, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara. Pergerakan tanah terjadi di sejumlah titik di desa ini. Bahkan hingga saat ini tanah di desa itu masih terus bergerak. Terdapat 4 titik pergerakan tanah besar, diantaranya di wilayah perkebunan salak warga dan di lereng sebelah timur desa. Tak hanya itu, tanah gerak juga merusak sejumlah titik jalan utama desa itu. Yang pertama adalah di titik yang di Kali Cangkok, itu sekitar 10 hektar, itu sudah terdampar semua, pohon salak sudah terdampar semua. Terus kemudian yang titik kedua, yang di bawah Dukun Telaga ini, yang di Bukit Telaga, ini yang mengancam sekitar 30-60 rumah. Terus kemudian yang ketiga, lahan pertanian yang ada di Dukun Jaha. Ini sangat gencar sekali untuk tahun ini, sehingga warga juga sangat khawatir dengan kondisi situasinya saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara mencatat, 70% wilayah Banjarnegara masuk dalam zona merah rawan longsor. Karenanya, kewaspadaan menjadi hal yang wajib dimiliki apalagi pada musim penghujan. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, ada 17 wilayah kecamatan yang rawan akan bencana tanah longsor, yaitu dalam titik menengah tinggi. Kemudian ada 3 kecamatan yang sedang. Pakar geologi dari Universitas Jenderal Sudirman menyebut, sejumlah faktor menjadi penyebab terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Kondisi tanah perbukitan, batuan penyusun lapisan tanah, tata guna lahan yang salah, serta adanya patahan-patahan yang dapat menyebabkan longsor disinyalir menjadi penyebab utamanya. Morfologinya curam, litologinya yang vulkanik yang sudah sangat lapuk, atau batuannya yang sudah vulkanik yang lapuk. Yang ketiga itu adalah tata guna lahan yang tidak baik. Yang keempat tadi adalah struktur geologi yang intens di sana. Siang, selamat bertemu lagi dengan Jumpa Warga. Kembali lagi ke Prendengan Radio Tangguh Bencana, radionya Desa Prendengan. Para ahli dan pemerintah daerah melalui BPBD sejalan, sosialisasi terus digencarkan sebagai upaya mitigasi. Bahkan, pemerintah desa mengaktifkan frekuensi radio lokal untuk memberikan informasi dan imbauan seputar desa yang disiarkan setiap hari. Di dalam penanggulangannya, kita mengadakan sosialisasi dan juga membentuk desa tangguh bencana, kemudian desa siaga bencana. Sosialisasi kepada warga hingga kini masih dianggap menjadi solusi mitigasi. Namun, bagi para ahli, upaya antisipasi jauh lebih penting agar tidak ada lagi bencana yang terjadi. Lalu apa aja yang bisa dilakukan pemerintah? Yang pertama adalah menyiapkan data yang baik. Artinya melakukan suatu studi atau pemetaan yang lebih detail bagaimana kondisi lahan tersebut. Masuk ke level atau zona kerawanan yang level berapa.
Dan jangan lupa harus terintegrasi juga dengan bidang-bidang lain sehingga tidak menyalahi lagi penggunaan lahan tadi sebenarnya. Kalau sudah dilakukan riset, tidak bisa berhenti di situ, harus terintegrasi dengan bidang-bidang lain sehingga aplikasinya lebih mengena gitu. Warga diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Banjarnegara ini. Antisipasi dan sosialisasi tanggap bencana yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir resiko korban jika terjadi bencana. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.